Jadi biaya hidup di Pinang itu lebih murah daripada di Jakarta. Transport ke sana udah aku hitung-hitung tetap lebih murah ke sana, dan bahkan aku waktu operasi pun aku lari ke Pinang karena biayanya 3 kali lipat lebih murah. Tim Metro TV melakukan perbandingan secara langsung seberapa signifikan perbedaan harga obat di Malaysia dan Indonesia. Kami mencari tahu harga di beberapa apotek di Kuala Lumpur, Malaysia. Tengok the difference, harga dia tuh dekat Indo dengan dekat Malaysia tuh berapa. Pemirsa, saya sudah mendatangi sejumlah apotek besar di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mencoba menanyakan harga. Dokter yang ada di Bandung itu merekomendasikan agar pasien ini berobat ke Penang. Nah, ini dokter Indonesia yang mengatakan demikian ya guys ya. Mafia. Nah, ini harus dibahas guys. Bahwa yang namanya mafia dan mafia lagi ya, itu tidak pernah berhenti di dalam negeri ini. Namun hal yang sama itu tidak terjadi di Malaysia. Ini reporter televisi di Indonesia, Metro TV, yang langsung mensurvei ke Malaysia guys, untuk melihat, langsung meninjau bagaimana sih perbedaan harga obat-obatan yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia itu perbedaannya seperti apa. Ternyata setelah dia pergi ke Malaysia, dia cek obat yang merek sama di Indonesia, ya kualitasnya juga sama, di Malaysia itu ternyata Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebutkan bahwa harga obat-obatan di Indonesia bisa 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan Malaysia. Ya, hal ini disinyalir karena pajak yang tinggi, sementara bahan baku masih diimpor. Lalu apa langkah pemerintah? Berikut adalah liputan jurnalis Metro TV, Reda Bulpi. pajak yang tinggi, bahan baku diimpor dari luar negeri. Pantas mahal ya di obat mahal dilarang sakit. Harga obat-obatan di Indonesia disebut-sebut lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan harganya mencapai 5 kali lipat lebih. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi dan apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyebut bahwa harga obat di Indonesia bisa mencapai 5 kali lipat dibandingkan di Malaysia. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa 2 Juli lalu. Dipanggil sama Bapak Presiden tuh kasih 2 masukan ke kami. Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor 2, beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilient. Guys, kita pause dulu ya. Jadi hal ini pernah kita bahas dari video saya sebelumnya guys ya, terkait tentang harga obat yang jauh lebih mahal, bahkan hingga 5 kali lipat lebih mahal di Indonesia daripada negara tetangga kita Malaysia. Bahkan saat ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadisadikin dipanggil oleh Pak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberikan masukan kenapa obat kita tuh lebih mahal. Harusnya bisa bersaing dengan obat-obatan yang ada di Malaysia. Harganya minimal mendekati sedikit guys ya. Jangan 5 kali lebih mahal, ini terlalu jauh. Kasihan ya orang-orang miskin yang tidak bisa dapat membeli obat tersebut. 5 kali jauh lebih mahal ya guys ya. Oke, kita play lagi guys ya. Kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama, kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka. Yang nomor 2, kita juga bicara mengenai perpajakannya. Tadi ada Ibu Sri Mulyani. Perpajakannya bagaimana supaya bisa dibikin lebih efisien, lebih sederhana, tapi tanpa juga mengganggu pendapatan pemerintah. Sementara Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut mahalnya harga obat karena 90% bahan baku masih impor. Kita itu memang masih ada masalah besar berkaitan dengan obat-obatan karena 90% lebih bahan baku obat kita itu impor.
50% masih termasuk bahan juga bakunya ya. kita belum memiliki pabrik untuk fraksionasi plasma darah. Karena kemarin juga ada yang bertanya tentang itu. Mudah-mudahan tahun ini nanti sudah berdiri pabrik itu, sehingga kita tidak tergantung dengan berbagai macam kebutuhan plasma darah, termasuk obat. Tim Metro TV melakukan perbandingan secara langsung seberapa signifikan perbedaan harga obat di Malaysia dan Indonesia. Kami mencari tahu harga di beberapa apotek di Kuala Lumpur, Malaysia. Tengok the difference, harga dia tuh dekat Indo dengan dekat Malaysia tuh berapa. Tapi nak make sure ya period 14 biji RM54, Norfas 10 biji 26 kah? Pemirsa, saya sudah mendatangi sejumlah apotek besar di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mencoba menanyakan harga. Nah, ini dia perbandingannya harga antara di apotek dan juga di salah satu website yang menjual obat di Malaysia. Lalu bagaimana harga obat di Indonesia? Apakah jauh lebih mahal? Sementara di Indonesia, kami menelusuri harga di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Nah, ini adalah obat-obatan yang tadi dijual di Malaysia, tapi juga dijual di Indonesia. Tapi ternyata pemirsa, harganya ini perbedaannya cukup signifikan. Nah, kami mencoba untuk membandingkan harga antara Malaysia, kemudian Indonesia, tepatnya di Pasar Pramuka yang kita ketahui harganya jauh lebih murah dibandingkan. Wow, kita pause dulu guys, kita pause ya. Kita lihat di sini, jika harga di Malaysia itu dan di harga di Indonesia itu, di Malaysia itu satu produk itu 52.114 harganya, dirupiahkan ya guys ya. Tapi kalau di Indonesia itu 165.000, jadi 52.000 berbanding 165.000. Gawat guys, gawat sekali ini ya. Ya, kenapa berbeda sekali? Ini tim investigasi dari Metro TV sudah mendatangi apotek yang ada di Malaysia guys, dan ternyata hasil investigasi itu dia mendapati perbedaan harga dari Indonesia dan di negara Malaysia itu berbeda jauh sekali guys ya. Wow, ini bisa menjadi hal yang sangat genting ya guys, gawat sekali ya. Dari 52.000 di Malaysia, di Indonesia itu 165.000. Kita bayangin saja guys. Kita bayangin saja, bukan orang ekonomi kelas menengah ke atas, tapi ekonomi ke bawah guys. Bila mereka merasa ada sakit di dalam tubuhnya, lalu wajib untuk membeli obat dengan harga 165.000, sementara dia berkecukupan untuk makan dan minum di rumah saja guys. Sementara dia tidak memiliki uang untuk beli obat dengan harga yang semahal ini. Bagaimana guys? Apakah orang yang pesakit ini tidak meminum obat dan diharapkan untuk sembuh sendiri? Waduh, gawat ya guys ya. 52.000 di Malaysia, di Indonesia 165.000. Oh, oke, kita lanjut lagi. Harga di apotek dan juga harga di aplikasi yang menjual obat di Indonesia. Kalau Anda lihat ternyata harganya perbedaannya cukup signifikan ya pemirsa. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena bahan baku di Indonesia ini sebagian besar masih diimpor dari luar negeri, bahkan mencapai 90%. Artinya di Malaysia itu ditambah dengan teknologi dan juga SDM yang ada di Indonesia ini dinilai masih kurang mumpuni untuk menghasilkan obat-obatan dan juga alat kesehatan yang bisa bersaing dengan obat-obatan dari luar negeri. Nah, yang terakhir, ternyata produsen obat di Indonesia ini masih belum bisa bersaing. Bahkan masyarakat juga banyak yang menganggap kalau obat-obatan atau berobat di luar negeri ini jauh lebih manjur daripada berobat di dalam negeri. Nah, yang jadi pertanyaannya, pemerintah ini harus berbuat apa? Pemerintah harus berbuat apa? Mahalnya harga obat menimbulkan keluhan dari pedagang di Pasar Pramuka. Mereka mencurigai adanya permainan di balik melonjaknya harga obat-obatan. Kalau kami dari pedagang itu sebenarnya kami ada para konsumen kami pernah dari Thailand, pernah dari Vietnam, dan Nigeria pun pernah kemari gitu. Itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Belakangan mereka hilang sama sekali. Nah, jadi kami dari pedagang farmasi Pasar Pramuka
mencuri lagi ada apa nih sebenarnya. Ternyata memang kita dapati bahwa harga di kita lebih mahal dari harga di luar. Gitu. Mungkin dari bahan bakunya, Mbak. Kenapa? Karena bahan baku sendiri kita kan mayoritas kita impor. Nah, mungkin di sinilah terjadinya ada seperti bisa saya katakan ada mafianya bahan baku. Nah, itu yang saya sayangkan dari pemerintah. Kenapa nggak pemerintah langsung yang men-tackle untuk bahan baku ini? Ini kan sangat penting untuk kehidupan masyarakat kita gitu loh, terutama pedagang-pedagang kita di sini gitu. Harganya ini ada kenaikan kira-kira berapa persen sih? Kalau saya bisa pukul rata-rata hampir sekitar 20-30% untuk sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Dan ada beberapa barang yang memang kosong. Nah, dengan alasan memang bahan baku tidak masuk. Ada sisa-sisa perjuangan kita pada waktu itu, gitu mungkin harga melonjak tinggi yang tadinya hanya 130 bisa terjadi di pasar menjadi 500.000, 800.000 gitu. Berpengaruh besar tidak terhadap konsumen yang membeli? Amat sangat berpengaruh karena pangsa pasar kita adalah menengah ke bawah. Gitu. Jadi penurunan itu sendiri sampai dengan sana hampir 60% lah penurunan kita gitu. Aku di refer sama dokter aku yang kenalan aku yang di Bandung ya dulu ya. Coba kamu kesini aja, ke Pineng aja katanya. Maksudnya kalau di Pineng ya kata dokter Bandung itu dulu emang biayanya lebih murah katanya. Jadi kamu kan nggak ada asuransi, coba kamu terbang aja ke sana gitu. Dan emang sih waktu aku ke sana cukup murah sih kalau dibandingin dengan di Jakarta ya. Tapi aku kalau kota lain aku nggak tahu. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku ambil obat yang sama di Indonesia dan di Malaysia dengan pabrik yang sama dan merek yang sama. Harga obatnya sih sama. Kisaran harga obatnya kurang lebih masih oke lah, itu masih termasuk bilang sama. Udah gitu, tapi yang membedakan tuh si paketnya. Jadi kalau misalnya aku di Indonesia, waktu aku yang COVID kemarin nih, beli 2, free-nya 1. Jadi kan kalau misalnya aku ambil 18 kali itu berarti bayarnya 12, dapat gratisnya cuma 6 kan. Nah kalau yang di Pineng itu programnya bayar 6, dapat 16 kali, berarti free-nya aku dapat 10. Jadi biaya hidup di Pineng itu lebih murah daripada di Jakarta. Transport ke sana udah aku hitung-hitung tetap lebih murah ke sana, dan bahkan aku waktu operasi pun aku lari ke Pineng karena biayanya 3 kali lipat lebih murah. Jadi mau sama biaya penerbangan, biaya penginapan masih lebih murah di sana. Tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Kemarin aku waktu yang operasi mastektomi itu 2021 malah aku harus karantina kan, balik ke Indonesia karantina, balik ke Pineng karantina 14 hari tetap biaya tuh in total masih lebih murah aku ke Pineng. Kerry Lestari, Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia dan Muhajir. Gila guys ya, gila, saya baru saja mendengar ya bahwa ini penuturan dari dokter asal Bandung kepada orang Indonesia juga yang mengatakan, dokter ini mengatakan langsung, lebih baik kamu berobat ke Pineng karena Pineng itu jauh lebih berkualitas dan juga lebih murah katanya guys ya, kata dokter tersebut. Wow, ini dokter ya yang menyampaikan hal demikian guys, yang merekomendasikan bukan hospital yang ada di Indonesia, namun dokter tersebut merekomendasikan hospital yang ada di Pineng guys, dokter ya. Wow. Dan juga dia menyampaikan bahwa di Malaysia itu jauh lebih murah, terutama terkhusus di Pineng tadi dia katakan guys ya, Pineng itu jauh lebih murah untuk semua orang berobat daripada di dalam negeri. Ini pengakuan ya guys ya, pengakuan dari seseorang yang pernah terjadi di dalam hidupnya ya. Memang untuk masalah kesehatan ini paling penting lah, paling utama di sebuah negara. Oke, kita lanjut lagi. Effendi sependapat bahwa pemerintah perlu turun tangan menangani mahalnya obat-obatan di Indonesia. Harus turun tangan. Di luar negeri kok harganya sekian, kok di kita lebih mahal. Nah, ini tuh ada aspek untuk komunikasi antara pemerintah Indonesia sebaiknya dengan prinsipalnya di luar. Karena obat ini biasanya diimport secara dalam bentuk sudah jadi obatnya ke Indonesia, tidak diformulasi di sini gitu kalau obat paten itu. Jadi kalau ingin memperbaiki adalah komunikasikan dengan prinsipalnya, siapa tahu bisa mendapatkan harga yang baik sama seperti harga dengan di Malaysia tersebut. Betul. Kemudian aspek pajak juga kita jaga. Mungkin kalau obat-obat tertentu yang memang paten ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ya sebaiknya aspek pajak juga bisa dijadikan sebagai aspek insentif gitu ya, dikurangi pajaknya atau kalau bisa 0 lebih baik.
Dan kemudian tata kelolanya juga harus dijaga. Begitu obat tersebut lebih murah masuk ke Indonesia, maka harga eceran tertinggi sampai ke masyarakatnya juga harus dijaga. Hal seperti itu yang harus dijadikan sebagai satu acuan regulasi, karena selama ini HET itu memang ditentukan dari prinsipal. Karena itu kita sekarang sedang mendorong Kemenko PMK itu penggunaan obat fitofarmaka. Fitofarmaka itu obat tradisional tapi yang sudah memiliki standar farmasi. Nah, ini yang kita dorong, dan sudah ada perguruan tinggi yang membuka jurusan khusus jurusan fitofarmaka ini. Ini memang perlu percepatan, dan saya berharap Kementerian Kesehatan sigap untuk merespon ini, tidak hanya menyiapkan infrastruktur. Kita tahu sekarang Kementerian Kesehatan sedang melakukan transformasi besar-besaran, terutama untuk wilayah-wilayah P3T, wajib ya, untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, terutama misalnya catheter lab ya, cath lab, karena angka angka fatalitas di Indonesia itu adalah jantung dan stroke, kemudian cancer. Lalu bagaimana dengan tanggapan masyarakat? Sangat-sangat banget berasanya. Iya, biasa kan saya beli nih Clopidogrel satu boxnya 35.000, sekarang 80.000. Ya, merasa 35.000 sekarang 80.000. Ya, seperti obat pengencer darah atau yang lainnya sejenisnya gitu. Semua udah pada kosong sih barang. Ya kalau bisa memang sih ya turun tangan lah untuk menangani kayak begini kan. Kalau bisa memang ya dibantulah biar obat-obat ini harganya standar lagi seperti biasa. Karena kita juga mau sehat ya, tolonglah pemerintah untuk tidak menaikkan harga-harga obat, tapi dibikin semuanya untuk standar dan harga-harganya. Harapannya ya tolong dong diturunin gitu, terus peka sama kebutuhan rakyat kecil nih. Tingginya harga obat-obatan di Indonesia perlu segera ditelusuri oleh pemerintah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena pajak yang tinggi, bahan baku yang sulit didapatkan, atau ternyata ada hal yang lain? Jangan sampai karena pemerintah abai dengan tingginya harga obat di Indonesia, membuat masyarakat kita kewalahan hanya untuk hidup sehat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Dan guys, ya ngeri ya kita lihat video ini ya. Menurut saya ini adalah satu situasi yang sangat genting ya. Tadi dikatakan bahwa seperti adanya mafia-mafia. Nah, ini harus dibahas guys. Bahwa yang namanya mafia dan mafia lagi ya, itu tidak pernah berhenti di dalam negeri ini. Namun hal yang sama itu tidak terjadi di Malaysia. Mengapa itu bisa ya guys ya? Mengapa mereka bisa? Dan tentu ini harus menjadi PR bagi kita semua untuk menyelesaikan kasus dan juga hal-hal seperti ini demi masyarakat. Coba kita bayangin guys, apabila masyarakat yang berkemampuan, berekonomi menengah ke bawah itu dalam keadaan sakit dan harus wajib membeli obat, namun obat tersebut harganya sangat mahal, 5 kali lipat daripada harga yang ada di negara tetangga kita. Bagaimana guys? Terpaksa mau tidak mau dia wajib untuk membeli, walaupun dia harus berhutang, meminta-minta dan lain sebagainya, menjual semua barangnya. Itu kan satu kejadian yang sangat miris terjadi ya guys ya. Dan yang sangat mengherankan lagi, tadi dikatakan pengakuan dari seseorang ya, seorang dari orang Indonesia yang mengatakan bahwa dokter yang ada di Bandung itu merekomendasikan agar pasien ini berobat ke Penang. Nah, ini dokter Indonesia yang mengatakan demikian ya guys ya. Lalu dia melakukan hal demikian, ternyata memang iya guys. Dari segi harga itu sangat murah. Saya nggak tahu guys ya. Semoga ada perbaikan di dalam negeri. Karena transformasi, yap itu betul guys ya. Hal positif yang perlu kita garis bawahi adalah transformasi di segala sektor, bukan hanya hilirisasi industri, namun juga termasuk dunia kesehatan, sepak bola, dan seluruh sektor harus diperbaiki ya guys ya, guna untuk menjadi negara yang lebih kuat dan lebih tangguh di segala bidang ya guys ya, termasuk kesehatan Indonesia. Karena memang kita sama-sama mengetahui ya, kesehatan di sebuah negara itu menjadi jaminan bagi negara tersebut dapat sehat dan bertumbuh secara ekonomi ya.
bukan hanya kesehatan dan juga pendidikan juga ya guys ya, itu akan meningkatkan rating dari negara ya, dari tahun ke tahun itu akan lebih meningkat lagi. Jadi kita harus ya lebih mengutamakan hal terkait tentang kesehatan. Kesehatan. Bila kita ingin melakukan sesuatu kegiatan aktivitas apapun, kesehatan kita menjadi prioritas utama. Baru kita dapat melakukan banyak hal. Apabila kita sakit, bagaimana kita mau melakukan pekerjaan kita? Bagaimana kita mau melakukan kegiatan kita? Nggak bisa guys ya, nggak akan pernah bisa. Dan tadi kita lihat dari video ini guys ya, ini reporter televisi di Indonesia, Metro TV yang langsung mensurvei ke Malaysia guys, untuk melihat, langsung meninjau bagaimana sih perbedaan harga obat-obatan yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia itu perbedaannya seperti apa. Ternyata setelah dia pergi ke Malaysia, dia cek obat yang merek sama di Indonesia, ya kualitasnya juga sama, di Malaysia itu ternyata jauh lebih murah guys. Lebih murah dan lebih mudah untuk didapati oleh banyak orang di apotek yang ada di Malaysia. Bayangin guys, 5 kali lebih murah. Di Malaysia itu 52.000 obat yang sama, tapi di Indonesia itu 165.000. Coba dibayangin guys, berapa kali lipat itu perbedaannya. Ya, sangat mudah didapati ya, dan juga harganya sangat murah di Malaysia guys. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan harga yang mahal ya, kadang-kadang barang itu pun juga susah untuk didapati. Apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Nah, tadi Menteri Kesehatan dipanggil langsung oleh Pak Presiden untuk menangani masalah-masalah kesehatan seperti ini. Seperti, coba dong disamain harga di Indonesia obat-obatan dan juga di Malaysia itu kalau bisa disamain. Ya, menurut saya agak berat juga sih. Minimal untuk mengimbangi sedikit, boleh lah ya. Tapi tidak untuk 5 kali lipat lebih mahal juga ya. Karena itu butuh perbaikan. Dan juga untuk pembuatan alat kesehatan di dalam negeri. Nah, ini penting. Itulah yang ditegaskan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi ini bukan memberikan masukan, tapi secara langsung dia memberikan perintah untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tidak tahannya dari penjual eceran dan juga pasien atau konsumen ini yang sudah cukup menjerit dengan harga obat yang sangat mahal. Karena mereka juga diwajibkan untuk membeli obat tersebut. Apalagi resep dari dokter. Dokter memberikan resep seperti itu dan obat itu harus segera dibeli untuk perobatan si pasien yang sakit. Nah, ini guys, ini kaitannya sangat berat sekali dan tentu perlu ya, sangat penting untuk keikutsertaan pemerintah ya, yang langsung menangani, yang langsung mengatur agar kasus seperti ini cepat diselesaikan. Saya juga berharap ya agar obat-obatan di Indonesia itu harganya tidak 5 kali lipat lebih mahal daripada harga di tetangga kita guys ya, Malaysia. Tapi setidaknya janganlah semahal itu gitu kan. Misalnya di Malaysia 50.000, di sini oke lah 60.000 ya guys ya. Jadi obatnya mudah didapat dan juga harganya lebih murah ya. Masyarakat itu sangat mendambakan hal-hal yang seperti itu guys. Bukan hanya di dunia kesehatan, tapi di segala lini, termasuk juga sembako, beras, minyak makan, minyak goreng, apapun itu, segala macam yang ada di dapur. Nah, bahan-bahannya itu diharapkan untuk lebih murah. Nah, itulah impian dari masyarakat Indonesia saat ini. Karena tingginya harga barang yang ada di Indonesia ini tidak diimbangi dengan gaji ya bagi semua masyarakat Indonesia yang ada, guys. Jadi tidak semua orang yang mendapati gaji UMK atau UMR itu, nggak semua ya guys ya. Kasian juga kita melihatnya. Semoga ada perbaikan, saya berharap demikian. Semoga ada jalan terbaik yang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri Kesehatan ini guys. Saya berharap demikian. Dan ada perubahan di kemudian hari. Semoga saja guys ya, saya mendoakan. Oke, lagi sampai kita di video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.